Rahayu, rahayu, rahayu. Jujur ajur ala mulya. Begitulah pepatah Jawa dalam menggambarkan zaman edan, yang maknanya orang jujur malah bisa jadi hancur karena ditinggalkan orang-orang sekitarnya atau yang tidak beres moralnya. Zaman edan dan kutukan, keadaan itu sudah ditulis oleh Ronggo Warsito puluhan tahun yang lalu dalam sebuah syair yang dikenal dengan serat Kolotido. Mari kita menyelisih serat tersebut. Mangkiyo darajating praja kawuryan wus sunyururi, lurah pangrehing ukara karana tanpa palubi. Ponang parameng kawi, kawi leting tias malatkung, kongas kasudranira, tidem tandaning dumadi, hardaying radening karoban rubeda. Artinya, sekarang derajat negara terlihat suram, pelaksanaan undang-undang sudah rusak karena tanpa teladan. Kini sang pujangga hatinya diliputi rasa sedih, prihatin, tampak jelas kehinadinaannya amat suram, tanda-tanda kehidupan akibat kesukaran duniawi, bertubi-tubi kebanjiran bencana. Bait pertama, keadaan negara yang demikian merosot karena tidak ada lagi yang memberi tauladan. Banyak yang meninggalkan norma-norma kehidupan. Para cerdik pandai terbawa arus zaman yang penuh keraguan-raguan. Suasana mencekam karena dunia sudah penuh masalah. Ratune Ratu Utomo, patiye patih linuwih, pranayaka tias raharja, panegara becik-becik, parandene tan dadi paliyasing kala pendu, malah sangken andodra, rubeda kang reribedi, beda-beda hardane wong sanagara. Artinya, raja yang tengah berkuasa adalah raja utama. Perdana menterinya pun seorang yang terpilih. Para menteri juga bercita-cita menyejahterakan rakyat. Pegawai aparatnya pun baik-baik. Meski demikian tidak menjadi penolak atas zaman terkutuk ini. Malahan keadaan semakin menjadi-jadi. Berbagai rintangan yang mengganggu, berbeda-beda perbuatan angkara orang seluruh negara. Bait kedua, baik raja, patih, pimpinan lainnya dan para pemuka masyarakat, semuanya baik tetapi tidak menghasilkan kebaikan. Hal ini karena kekuatan zaman kolobendu. Pendapat orang satu negara berbeda-beda, beda-beda ardaning wong sak negara. Kata tangi-tangis ira sira sang parameng kawi, kawi leting tias tuh tito. Kataman ing reh pirangi dening upaya sandi, sumaruna anarawang panglipur manohara. Met pamrih melik pakole, temah soho ing karso tanpa weweka. Artinya, daripada menangis sedih, bangkitlah wahai sang pujangga. Meski diliputi penuh duka cita mendapatkan rasa malu atas berbagai fitnahan orang, mereka yang mendekatimu bergaul, menghibur seolah membuat enak hatimu, padahal bermaksud memperoleh keuntungan, sehingga merusak cita-cita luhur karena tanpa kehati-hatianmu. Bait ketiga,
Hati rasanya menangis penuh kesedihan karena dipermalukan, karena perbuatan seseorang yang seolah memberi harapan, karena ada pamrih untuk mendapatkan sesuatu, karena terlalu gembira sang pujangga kehilangan kewaspadaan. Dasar karoban pawarto babaratan ujar Lamis, pinmudya dadya pangarsa wekasan malah kawuri, yen pinikir sayekti pedah apa aning ngayun, andheder kaluputan siniraman banyu lali, lamun tuwuh dadi kekembanging beka. Artinya, dasarnya terbetik berbagai berita kabar angin yang berujar munafik. Sang pujangga hendak diangkat menjadi pemuka, akhirnya malahan berada di belakang. Apabila dipikir-pikir dengan benar, berfaedah apa berada di muka, menanam benih-benih kesalahan disirami oleh air kelupaan. Apabila tumbuh berkembang menjadi kesukaran. Bait keempat, Ranggawarsita mengungkapkan bahwa ia terlalu GR dengan kabar angin, bahwa ia akan dijadikan pangarsa atau pimpinan. Ketika kemudian harapannya ternyata hilang, ia mencoba menghibur diri dengan mengungkapkan, untuk apa jadi pemimpin kalau hanya menanam kesalahan yang disiram dengan air lupa? Bunga yang dipetik hanyalah masalah. Ujaring paniti sastra, awawarah asung peling ing jaman keneng musibat, wong ambek jatmika kontit, mangkono yen niteni pedah apa amituhu pawarta lalawara, munda angrorun taati angur boyongi keto cariteng kuno. Artinya, menurut buku Paniti Sastra memberi ajaran dan peringatan di dalam zaman yang penuh bencana, bahwa orang berjiwa bijak justru kalah dan berada di belakang. Demikian apabila mau memperhatikan tanda-tanda zaman, apakah gunanya kita percaya pada berita-berita kosong? Justru terasa semakin menyakitkan hati, lebih baik menulis cerita-cerita kuno. Bait kelima, di zaman yang penuh musibah ini, orang yang berbudi akan ditinggalkan. Apa manfaatnya percaya pada desas-desus? Kene kinarya Darsono Palimbang ololan becik, sayekti akeh kewala lalakon kang dadi tamsil masalahing ngaurip. Wahanira tinemu temahan anarima mupus papestening takdir puluh-puluh anglakoni kaelokan. Artinya, hal itu dapat digunakan sebagai teladan untuk membandingkan hal buruk dan baik. Tentunya banyak juga lakuan-lakuan yang menjadi contoh tentang masalah-masalah hidup, hingga akhirnya ditemukannya keadaan tawakal atau narimo, menyadari akan ketentuan takdir Tuhan. Bagaimana pula hal ini mengalami keanehan? Bait keenam, kisah ini dapatnya dijadikan cermin dalam menimbang hal-hal yang baik dan yang buruk. Setelah ketemu akhirnya bisa nerimo dan berserah diri pada kehendak takdir. Amenangi jaman edan ewuh oyok ing pambudi, melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni boya katuman melik kaliran wakasanipun. Dilalah kersa Allah bekja-bekjaning kang lali, luwih bekja kang eling lan waspada.
Menghadapi zaman edan, keadaan menjadi serba sulit. Turut serta edan tidak tahan apabila tidak turut serta melakukan, tidak mendapatkan bagian, akhirnya menderita kelaparan. Sudah kehendak Tuhan Allah, betapapun bahagianya orang yang lupa, lebih berbahagia mereka yang sadar dan waspada. Bait ketujuh, mengalami hidup pada zaman edan yang penuh dilema. Namun bagaimanapun beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Samono iku babasan padu-paduning kapengin inggih makoten mandhoplang, bener ingkang ngarani, nanging sajroning batin sejatine nyamut-nyamut. Wis tuwa arep apa muhung mahasing ngasepi, supaya antuk parimamaning Hyang Sukma. Artinya, demikianlah perumpamaannya, padahal mereka menginginkan. Bukankah demikian Pamandoplang? Benar juga yang menyangkanya, namun di dalam batin sesungguhnya hal itu masih jauh. Sudah tua, mau apalagi? Sebaiknya menjauhkan diri dari keramaian duniawi supaya mendapatkan anugerah kasih Tuhan Yang Maha Esa. Bait ke-8, Ranggawarsita mulai merasa tua, mulai memikirkan kematian, merasa banyak dosa ditambah menyadari kematian. Maka Ki Pujangga berupaya mencari pengampunan dosanya. Menyepi adalah ungkapan Jawa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bedolan kang wus santosa kinarilan ing Hyang Widi, satiba malenganeya tan susah ngupaya kasil saking mangunah prapti. Pangeran paring pitulung marga samaning titah rupa sabarang pikole. Parandene masih tak beri ikhtiar. Artinya, berbeda bagi mereka yang telah teguh sentosa jiwanya dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa. Betapapun tingkah laku perbuatannya tidak susah untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena dari datangnya pertolongan Tuhan, Tuhan senantiasa memberi petunjuk dan pertolongan jalannya melalui sesama makhluk, berupa segala sesuatu yang bermanfaat. Meskipun demikian, dia masih tetap tekun rajin berusaha. Bait ke-9, Ranggawarsita menekankan pentingnya ikhtiar. Beliau memberi contoh orang-orang yang berhasil karena dirahmati Allah. Sakadare lelakonan mung tumindak mara ati angger tan dadi prakara, karana wirayat muni ikhtiar iku yekti. Pamilihe reh rahayu sinambi budidaya kanthi awas lawan eling kang kaesti antuka parmaning sukma. Artinya, sekedar menjalani hidup hanya semata bertindak mengenakkan hati, asalkan tidak menjadi suatu masalah dengan memperhatikan petuah orang tua, bahwa ikhtiar itu sesungguhnya memilih jalan agar selamat sambil terus berusaha, disertai dengan awas dan sadar yang bertujuan agar mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Bait ke-10, manusia harus tetap awas dan ingat supaya mendapatkan rahmat Tuhan. Ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar di jalan yang benar. Bait ke-10 adalah penekanan bait ke-9. Ya Allah, ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih,
mugi-mugi aparinga pitulung ingkang nardani ing alam awal akhir dumunung ing gesang ulun mangkiyo sampun awreda ing wekasan kadipundi mila mugi wontena pitulung Tuhan. Artinya, ya Allah, ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, semoga berkenan melimpahkan pertolongan yang menyelamatkan di dunia hingga ke akhirat tempat hidup hamba. Padahal sekarang hamba sudah tua. Pada akhirnya nanti bagaimana? Terserah, maka semoga ada pertolongan Tuhan. Bait ke-11. Ranggawarsita merasa waktunya untuk pulang menghadap Sang Maha Pencipta sudah semakin dekat. Ia harus semakin mendekatkan diri. Hanya Allah yang akan menyelamatkannya di kehidupan akhirat nanti. Sageta sabar santosa mati sajroning ngawurip kalis ing reh huruhara. Murka angkara sumingkir tarlen meleng melatse sanitya sing tias mamatuh badaring sapu denda antuk wajar sawetawis borong anggo swarga mesi martaya. Artinya, semoga dapat sabar sentosa laksana mati di dalam hidup, terbebas dari segala kerusuhan, angkara murka, tamak, loba, menyingkir semua. Tiada lain karena berkonsentrasi diri memohon kasih Tuhan, senantiasa melatih hatinya patuh agar dapat mengurungkan kutukan, sehingga mendapatkan sinar terang sekadarnya. Berserah diri agar dapat masuk surga yang berisi keabadian. Bait ke-12. Ranggawarsita sampai pada puncak pendekatannya kepada Tuhan yang diungkapkan dalam mati sajroning ngawurip. Mati dalam hidup bukanlah orang yang sudah lepas sama sekali dari dunia, padahal kakinya masih menginjak bumi. Bukan pula pelarian, karena pelarian tidak akan memberikan apa-apa. Sekali lagi, mati sajroning urip bukanlah pengasingan diri orang yang lari. Semoga dengan menyelisik kembali serat Kalatidha karya sastra pujangga Ranggawarsita, kita bisa merenungi dan menyadari betapa pentingnya sikap eling lan waspada dalam menghadapi zaman edan seperti saat sekarang ini. Sebahagia-bahagianya orang yang edan, masih lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Rahayu, rahayu, rahayu.